Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya. Kita bisa memulai kajian baru pada kesempatan kali ini, yaitu kajian tentang ilmu tafsir, makna-makna Al-Quran, yang mana sudah kita maklumi bersama bahwa mengkaji tafsir kalamullah Al-Quran itu adalah mengkaji ilmu yang terbaik. Sampai dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadits ini yang selalu membuat kaum muslimin bersemangat untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa yang terbaik dari kaum muslimin adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ditambah lagi, banyak sekali anjuran dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Quran, memahami maknanya dan mengamalkan isinya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Arti ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mentadabburi Al-Quran, sama dengan dikatakan tadabburilah Al-Quran. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran ini turun dari selain Allah, maka mereka akan mendapatkan perselisihan, perbedaan yang sangat banyak. Tapi karena Al-Quran ini adalah kalamullah, kalam, sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak pernah mendapatkan perbedaan yang sangat banyak di dalamnya. Bahkan tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan. Demikian pula di ayat yang lain Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, atau di hati mereka ada gembok-gemboknya? Ada pengunci dari hati mereka. Artinya di sini terdapat isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang tidak mau belajar Al-Quran, orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, itu berarti hatinya ada penutupnya. Di hatinya ada gemboknya yang membuat dia tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari sini hadis tadi, kemudian ayat ini yang membuat kita tentunya selalu bersemangat dan selalu rindu untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji Al-Quran, mengkaji kitabullah. Maka dengan itu kita hari ini alhamdulillah memulai pelajaran yang baru ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat selalu kepada kita untuk mengkaji kitabullah. Insyaallah kita memulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, insyaallah 114 surat. Tentunya ini adalah perjalanan panjang, karena untuk mengkaji ini
adalah butuh waktu yang panjang di dalam kehidupan kita, dan insya Allah kita akan kaji Al-Quran ini mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita berencana 4 kali pertemuan dalam sepekan, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita akan membaca dalam memahami makna kalamullah ini adalah tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri judul dengan Taisiru Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Taisir, kemudahan dari Al-Karim, kemudahan dari yang maha mulia, Ar-Rahman lagi maha penyayang, di dalam menafsirkan kalamnya Al-Mannan, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pilih tafsir ini karena untuk masa kita sekarang ini adalah tafsir yang terbaik dari sisi menjelaskan makna ayat secara ringkas. Ini termasuk tafsir mukhtasar, tafsir ringkasan. Di bawah tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tingkatan tafsir itu yang paling ringkas ini tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kemudian kalau mau naik ke atas tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga ada tafsir Al-Imam Al-Baghawi, yang mana Al-Imam Ibnu Katsir beliau meringkas tafsir itu. Kemudian diringkas lagi dengan yang paling ringkas oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Jadi ini adalah tafsir yang ringkas dalam menjelaskan makna kalamullah, makna firman Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita memilihnya untuk perjalanan awal kita. Insya Allah kalau ini selesai, jika Allah menginginkan, kita akan melanjutkan ke tafsir yang berikutnya. Jadi penulisnya adalah Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah ulama yang terkenal tentunya di dalam bidang ilmu, dan banyak sekali cabang ilmu yang beliau ketahui. Cukuplah keutamaannya beliau punya murid yang sangat terkenal, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita insyaallah di hari ini mulai masuk dalam tafsir surat Al-Fatihah. Metode kita dalam tafsir ini insyaallah ada teman kita yang baca. Setiap kita masuk dalam tafsir, apakah baca ayatnya atau baca penjelasan dari Syekh, kemudian ana terjemahkan dan jelaskan apa yang masih samar dari makna yang Syekh sebutkan insyaallah ta'ala. Silakan baca yang pembukanya di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiru suratil Fatihati wa hiya makkiyatun. Baik. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, tafsiru suratil Fatihati wa hiya makkiyatun. Tafsir surat Al-Fatihah dan dia adalah makkiyah. Tafsir surat Al-Fatihah dan dia adalah makkiyah. Surat Al-Fatihah, Masya Allah, adalah surat yang sangat agung di dalam Al-Quran. Surat yang sangat agung dalam Al-Quran. Di sini kata beliau tafsir suratil Fatihah. Ini salah satu dari nama surat Al-Fatihah, yaitu dinamakan dengan surat Al-Fatihah. Dinamakan dengan surat Al-Fatihah karena dia membuka surat-surat di dalam Al-Quran. Dia membuka surat-surat di dalam Al-Quran. Dan penamaan ini tentunya diambil dari ucapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menamakan surat Al-Fatihah dengan Fatihatu Alkitab. Ya, walaupun di dalam haditsnya dibicarakan oleh para ulama terkait dengan sanadnya, itu hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau Fatihatul Kitab, ya, bahwa Al-Quran, Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab, pembuka kitab, adalah pembuka kitab. Dia dinamakan juga dengan Ummul Quran. Al-Fatihah ini dinamakan juga dengan apa? Ummul Quran. Iya, ini nama lain dari Fatihatul Kitab. Iya. Kenapa dinamakan Ummul Quran? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala karena itu adalah memulai dengan surat ini, memulai dengannya ya kitab Allah Subhanahu wa taala dalam mushaf. Adapun sisi penamaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menamakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menamakannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Nabi SAW bersabda dari hadits Abu Hurairah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Iya. Bahkan datang riwayatnya dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, hiya ummul Quran. Al-Fatihah adalah ummul Quran. Iya. Al-Fatihah dinamakan juga dengan apa? Ummul Quran. Ini diantara nama Al-Fatihah. Dinamakan juga dengan Ummul Quran. Dia dinamakan juga dengan, ya, Al-Fatihah ini dinamakan juga dengan As-Solah. Surat Al-Fatihah ini dinamakan juga dengan surat As-Solah. Ini mereka namakan seperti itu kan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala karena dia adalah syarat salat. Dinamakan as-salat karena dia adalah syarat salat. Walaupun para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan bahwa dia dinamakan dengan as-salat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadits qudsi hal tersebut. Beliau nukil langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menamakan surat Al-Fatihah dengan apa? As-salat. Dengan as-salat. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Saya membagi as-salah antaraku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Ini dibilang as-salah maksudnya Al-Fatihah. Karena setelahnya dikatakan idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah hamidani abdi. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah bilang hambaku memujiku. Jadi dibilang qasamtu as-salah. Saya membagi as-salah. Berarti apa tadi as-salah? Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah dinamakan juga dengan apa? As-salah. Ini diantara namanya. Di antara juga yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa surat Al-Fatihah di samping dinamakan dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, Al-Fatihah, ya, dinamakan juga dengan As-Salah, dia juga dinamakan dengan, ya, Alhamdu. Di antara nama Al-Fatihah dinamakan juga dengan Alhamdu. Surah apa yang dihafal? Surat Alhamdu. Itu di antara nama Al-Fatihah. Di antara nama Al-Fatihah. Dinamakan juga dengan surat Alhamdu. Kenapa? Karena juga tadi di dalam hadits qudsi tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada juga yang menyatakan bahwa di antara nama surat Al-Fatihah adalah Asy-Syifa. Di antara nama surat Al-Fatihah adalah apa? Asy-Syifa. Hanya saja penamaan ini, penamaan dengan Asy-Syifa itu
ya, dari sisi penamaan, sisi pendalilan sumber penamaannya itu berdalil dengan hadits yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Bahkan Syekh Al-Albani menjelaskan dia adalah hadits yang palsu. Dia hadis yang palsu. Saya sebutkan lafadznya supaya diketahui. Di antara orang ada yang menamakan dengan Asy-Syifa, berdalil dengan hadits Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, Fatihatul Kitab syifa'un min kulli sam. Fatihatul Kitab adalah syifa. Fatihatul Kitab adalah syifa, obat dari setiap penyakit. Fatihatul Kitab adalah obat dari setiap penyakit. Tapi sekali lagi hadits ini adalah hadits yang dhaif. Didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di Silsilatu Ad-Dhaifah. Bahkan belum mengatakan haditsnya palsu. Hadisnya palsu. Iya, jadi penamaan ini di antara namanya, tapi berdalil dan berlandas dengan hadits yang dhaif. Di antara juga ulama rahimahumullah ada yang menamakan surat Al-Fatihah dengan Ar-Ruqyah. Ada yang menamakan surat Al-Fatihah dengan apa? Surat Ar-Ruqyah. Mereka berdalil dengan hadits yang sahih, sebagaimana kisah yang ma'ruf dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa pernah ada kepala kabilah dari suatu kaum, dia gigit ular atau disengat oleh kalajengking. Maka sahabat meruqyahnya dengan syarat waktu itu mereka kasih apa? Seekor kambing. Setelah itu sampai kepada Nabi SAW dan mereka menceritakan hal tersebut. Maka apa kata Nabi? Wa ma yudrika anha ruqyah. Tidakkah kamu tahu bahwa itu adalah ruqyah? Maksudnya Al-Fatihah adalah apa? Ruqyah. Kan dia sebutkan kami bacakan padanya surat apa? Al-Fatihah. Ternyata Nabi katakan surah Al-Fatihah adalah ruqyah. Jadi antara namanya adalah ruqyah. Dan ini hadits yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Ini nama-nama surat Al-Fatihah. Jadi kami ulangi, surat Al-Fatihah kadang dinamakan dengan Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Kadang dinamakan dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Kadang juga dinamakan dengan As-Salah. Kadang juga dinamakan dengan apa tadi? Alhamdu. Kadang juga dinamakan dengan Ar-Ruqyah. Ada juga penamaan lain yang tadi saya singgung, yaitu apa? Asy-Syifa. Cuman dalilnya adalah apa? Dhaif, tidak dipakai. Bahkan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilah Ad-Dhaifah, dia adalah sebagai hadits yang maudhu. Hadits yang maudhu. Sebagai penutup untuk ini, untuk pembuka pertemuan kita ini, bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang sangat agung. Bahkan dia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran dari sisi keutamaan. Disebutkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari sahabat Abu Sa'id Ibnul Mu'alla. Dia berkata, kuntu usolli fada'ani Rasulullah. Ini hadits riwayat Imam Ahmad. Rahimahullahu ta'ala. Bahkan disebutkan juga, ini hadits dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Rahimahullah. Riwayat Imam Ahmad juga riwayat Imam Al-Bukhari. Rahimahullah. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Mu'alla. Belum pernah menceritakan satu kisah tentangnya mengenai keutamaan surah Al-Fatihah ini langsung dari Nabi SAW. Belum bilang kuntu usolli. Saya pernah sedang sholat. Fada'ani Rasulullah. Waktu itu Rasulullah memanggilku. Yaitu Nabi tentunya tidak tahu kalau beliau lagi sholat. Rasulullah SAW memanggil beliau. Falam ajibuhu hatta sholait. Saya tidak menjawab panggilan Nabi itu sampai saya selesai dari sholat. Fa'ataituhu, kemudian setelah selesai sholat saya datang kepada Nabi. Faqal, maka Nabi berkata kepada saya, kata beliau,
Ma mana'aka anta atiyani. Apa yang menahanmu? Apa menghalangimu untuk datang langsung kepadaku pada saat saya memanggilmu? Qala qultu, beliau berkata, saya katakan, ya Rasulullah, ini kuntu usolli. Maksudnya ini udurnya. Saya bilang, wahai Rasulullah, saya sedang sholat. Qala, kata Nabi, alam yakulillah, tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, jawablah Allah dan Rasulnya apabila dia memanggil kalian lima yuhyikum, terhadap apa yang menghidupkan kalian. Artinya Rasul ingin mengatakan, kalau Rasul panggil harus dijawab, walaupun kamu sedang sholat. Karena Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, jawablah panggilan Allah, jawablah panggilan Nabi SAW. Ini Masya Allah, ayat ini dipakai berdalil oleh para ulama, wajibnya taat Allah, wajibnya taat Rasul. Kalau ada ayat atau ada hadis, tidak boleh lagi kita mengatakan, tapi si sana mengatakan begini. Tidak boleh. Karena yang ditaati secara mutlak adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian nabinya karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat pula ini terdapat isyarat bahwa kalau kita menjawab panggilan Allah dan Rasulnya, itu akan menghidupkan kita di kehidupan dunia ini, alam barzah, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Iya, kehidupan akhirat. Tsumma qala, kemudian setelah beliau mengatakan seperti itu Nabi SAW, kata Nabi, la u'allimannaka a'dham surah fil Quran. Saya akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Ini. Jadi Al-Fatihah itu adalah merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Saya akan mengajarkan kepada kamu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Iya, sebelum kamu keluar dari masjid. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dia katakan na'am. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiya sab'ul mathani wahyal Qur'anul azim alladhi utituh. Kata Nabi SAW, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia adalah 7 yang berulang. Dia adalah Al-Quran Al-Azim yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saya. Ini Masya Allah. Ini diantara keutamaan surat Al-Fatihah. Dia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Sering sekali Nabi SAW katakan bahwa ini surat adalah sab'ul mathani, 7 yang berulang. 7 yang berulang. Ini terkait dengan keutamaannya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala, suratul Fatihah wahya makkiyah, dan dia adalah makkiyah. Makkiyah ini menjelaskan turunnya di mana. Surat di dalam Al-Quran dilihat dari turunnya itu terbagi 2. Ada makkiyah, ada madaniyah. Apa maksudnya makkiyah dan apa maksudnya madaniyah? Banyak pembicaraan di kalangan ulama, Masya Allah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan makkiyah, apa yang dimaksud dengan madaniyah. Ada yang mengatakan makkiyah itu maksudnya turun di Makkah, walaupun Nabi sudah hijrah ke Madinah. Seperti misalnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, ini kan turun di Makkah saat haji. Ini makkiyah. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau madaniyah berarti yang turun di Madinah. Turun di Madinah. Ini diantara yang mengatakan. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, yang menjelaskan untuk makkiyah itu apa, madaniyah itu apa, seperti yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, makkiyah maksudnya turun sebelum hijrah. Itu penggolongannya. Semua ayat yang turun sebelum hijrah dimanapun tempatnya, yang diturunkan kepada Nabi SAW, itu namanya surat makkiyah, ayat makkiyah. Kemudian madaniyah maksudnya turun setelah apa? Hijrah. Walaupun turun di Makkah. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum,
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini kan turun di mana? Di Mekah, di Arafah. Iya, tapi apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Dia Madaniyah, karena turun setelah hijrah Nabi SAW. Ini yang paling kuat terkait dengan pembagian penggolongan surat atau ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi kami ulangi, kalau dibilang dia Makkiyah, maksudnya adalah turun sebelum hijrah Nabi SAW. Kalau dibilang Madaniyah, berarti dia adalah ayat yang turun setelah hijrah Nabi SAW. Dia Makkiyah, ini pendapat jumhur. Surat Al-Fatihah adalah Makkiyah, yaitu turun sebelum hijrah Nabi SAW. Ini merupakan pendapat mayoritas. Ini pendapat dari Ibn Abbas, pendapat dari Qatadah, pendapat dari Abul Aliyah. Ada yang mengatakan surat Al-Fatihah adalah surat Madaniyah. Maksudnya apa? Turun setelah Nabi SAW hijrah. Iya, turun setelah Nabi SAW hijrah. Ada juga yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah turun 2 kali. Dia turun di Makkah, turun juga di Madinah 2 kali. Tidak terhalangnya hal tersebut bisa. Hanya saja Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala katakan wal awwal asbah. Pendapat yang pertama itu yang lebih kuat, yaitu yang mengatakan apa? Makkiyah. Itu seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di di situ, wahya Makkiyah. Dia adalah surat apa? Makkiyah. Itu pendapat yang kuatnya. Walaupun ada juga dari kalangan sahabat mengatakan dia Madaniyah, seperti Abu Hurairah. Dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in ada Mujahid, ada Atha bin Yasar. Ya, dari kalangan tabi'in ada Imam Az-Zuhri. Ya. Ini. Jadi ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan apa? Madaniyah. Tapi yang pertama itu lebih kuat. Yang pertama itu lebih kuat, dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia berisi 7 ayat. Tidak diperselisihkan. Al-Fatihah itu berisi berapa? 7 ayat. Kalau kita hitung kalimat yang ada di dalam surah Al-Fatihah, disebutkan oleh para ulama dia berjumlah sekitar 25 kata. Kalau kita hitung kata yang ada dalam surah Al-Fatihah, kata-katanya itu sekitar 25 kata. Hurufnya terdapat di dalamnya 113 huruf. Jadi kalau antum baca Al-Fatihah, ia 113 kali 10. Karena satu huruf dalam Al-Quran yang dibaca itu 10 nilainya. Setiap kita baca satu huruf dalam Al-Quran, pahalanya berapa? 10. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas. Sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud. Dan beliau bilang, lam akul alif lam mim harfun. Saya tidak bilang alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu 3 huruf. Di Al-Fatihah yang kita baca setiap solat, itu harus kita ikhlas kepada Allah. Itu terdapat 113 huruf. Saya ulangi. Di dalam surah Al-Fatihah terdapat 113 huruf. Berarti kalau kita kalikan 10, kalau kita ikhlas baca, berarti berapa nilainya? 11.300 pahala. Ini membaca apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi saya ulangi, surah Al-Fatihah, dia kalimat yang dipakai di dalam surah Al-Fatihah ini adalah ada 25 kata, 25 kata, iya. Kemudian hurufnya 313 huruf. Saya ulang, afan, selalu saya salah, bilang 300, 113 huruf. Berapa tadi hitungannya? Ridwan? 1130 pahala kalau kita membacanya. 1130. Hitungan awal tadi berapa? Oh, hitungan Dimas tadi ya. Iya, baik. Iya. Baik. Iya, hitungan Ridwan
Ya, baik, orang pasar kita pakai. Cepat biasanya hitungannya. Baik, ini pahala dalam membaca surat Al-Fatihah. Iya, yang kita ulang dalam sehari semalam berapa kali kalau kita hanya baca dalam sholat? Berapa kali kita ulang dalam sholat? Dalam sholat. Kan sholat duhur 4 rakaat, berarti 4 kali Al-Fatihah. Asar 4, sudah berapa itu? 8. Maghrib 3, 11. Isya 4, 15. Subuh 2, 17 kali diulang. Ya tadi itu pahalanya 17 kali sekian ribu tadi. Masya Allah. Tentunya keutamaan yang sangat besar bagi orang yang menjaga baca surat Al-Fatihah. Bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah. Ini sebagai pendahuluan di dalam surah Al-Fatihah. Insya Allah di pertemuan besok baru kita masuk di ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan sampai selesai dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita ambil hari ini ada manfaatnya. Semua yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan yang salah serta yang kurangnya itu dari kekurangan kami. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi seputar Islam, ngaji kita